Yo, halo semua, jumpa lagi dengan Keep Tips, sahabat mahasiswa Keep Kuliah. Baik teman-teman, pada video kali ini aku mau membahas salah satu hal yang penting banget untuk teman-teman calon pendaftar Keep Kuliah itu ketahui, ya. Nah, teman-teman, pembahasan yang ingin aku bahas adalah terkait dengan kesalahpahaman calon pendaftar Keep Kuliah, ya teman-teman. Nah, aku sendiri membuat pembahasan ini berdasarkan komentar yang ada di YouTube dan juga teman-teman yang melakukan konsultasi baik secara japri WA denganku langsung ataupun teman-teman yang bertanya langsung di grup. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang mau berkonsultasi denganku langsung melalui WA secara japri ataupun teman-teman mau bertanya-tanya kepada teman-teman yang lebih berpengalaman, tinggal klik link di deskripsi di bawah, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, apa sih maksud dari kesalahpahaman calon pendaftar Keep Kuliah, teman-teman? Nah, pembahasan ini aku dapatkan atau aku kepikiran ingin membahas hal ini karena ternyata gitu ya, masih banyak teman-teman yang tidak mengerti atau salah paham dengan KIP kuliah gitu ya. Nah, karena aku sendiri kayak punya keinginan untuk kayak menjawab kebingungan-kebingungan teman-teman semua ataupun kayak ingin menyelesaikan kesalahpahaman teman-teman semua. Nah, mudah-mudahan video kali ini tuh lumayan banyak ditonton. Kenapa? Supaya tidak ada teman-teman yang salah paham gitu kan tentang hal-hal ini gitu ya. Nah, hal-hal ini tuh apa aja ya, teman-teman ya? Oke, kita masuk ke yang pertama nih, yaitu berbicara soal alur pendaftaran ya. Ini yang alur pendaftaran. Nah, entah kenapa teman-teman, banyak banget teman-teman yang sepertinya itu nggak ngerti gitu ya, benar-benar nggak ngerti bagaimana alur pendaftaran sebenarnya gitu ya, benar-benar kurang begitu mengerti. Nah, aku sendiri di sini mengerti gitu kan ya, kalau mungkin teman-teman jarang mencari informasi gitu kan ya, atau teman-teman berada di lingkungan yang memang informasi KIP kuliahnya itu kurang, misal BK yang kurang aktif gitu kan. Nah, maka dari itu aku sendiri tetap menganjurkan teman-teman semua untuk aktif mencari informasi. Nah, kesalahpahaman yang pertama ini berbicara tentang alur. Nah, banyak banget teman-teman yang bingung gitu kan, Kak. Saya itu sudah mendaftar akun KIP kuliah, saya sudah mendaftarkan seleksi, terus harus gimana lagi ya? Nah, ini nih. Nah, teman-teman kan jadi bingung gitu ya. Teman-teman udah daftar akun KIP nih gitu ya. Nah, kurang lebih kan seperti ini nih ya, teman-teman. Nah, daftar seleksi mandiri nih. Lalu teman-teman mendaftarkan PTN-nya dan lain-lain. Nah, lalu teman-teman bertanya, ya, setelah ini lanjutannya itu apa lagi ya gitu ya, teman, kayak yang ditanyakan oleh teman kita ini. Nah, kesalahpahaman di sini adalah teman-teman itu tidak mengerti alurnya itu bagaimana gitu ya. Nah, kalau teman-teman cek langsung di website KIP kuliah, kita coba ketik ya. Kita ketik aja KIP kuliah. Nah, di sini ada yang namanya itu panduan dan fak gitu ya. Nah, apakah kita coba cek lebih ke alur, teman-teman. Kita coba cek mana nih? Mana nih alur. Nah, teman-teman, di sini aku tidak menemukan alurnya. Namun pada intinya terkait alur ini, teman-teman itu banyak banget yang bingung alurnya itu bagaimana. Apakah daftar di KIP dulu, apakah daftar di Mandiri dulu, apakah daftar di kampusnya dulu, ataukah daftar di mananya dulu nih. Nah, teman-teman, kalau berbicara alur itu sebetulnya tergantung jalur mana yang teman-teman ikuti. Nah, kalau teman-teman ingin daftar ke perguruan tinggi negeri ya, baik SNBT, SNBP atau seleksi mandiri PTN, maka alurnya adalah teman-teman daftar di website kampusnya. Ya, seperti ini nih. Daftar dulu di website kampus. Misal teman-teman pengen ke UPI, ya teman-teman ketik aja misal UPI ya, daftar mandiri. Nah, teman-teman cari aja di sini ya, tinggal daftar. Nah, setelah teman-teman daftar mandiri, maka teman-teman mendaftarkan juga di akun KIP kuliah. Nah, itulah alurnya gitu. Setelah teman-teman semua melakukan pendaftaran di akun KIP kuliah, nah formulir yang ada di akun KIP teman-teman masukkan di pendaftaran di UPI. Itu alurnya untuk di perguruan tinggi negeri. Nah, kalau di perguruan tinggi swasta itu beda-beda, teman-teman ya. Ada yang mengharuskan itu daftar dulu di
akun KIP kuliah. Ada juga yang sama seperti PTN, yaitu teman-teman harus daftar dulu di website kampusnya seperti ini, daftar dulu, isi data teman-teman semua, lalu teman-teman daftar di akun KIP kuliah, lalu teman-teman semua memasukkan atau menginputkan formulirnya. Ada juga yang tahapannya itu teman-teman itu langsung daftar di website KIP kuliahnya, teman-teman klik seleksi mandiri PTS, dan teman-teman beberapa hari kemudian akan dihubungi oleh pihak kampusnya gitu. Nah, itu adalah terkait alur yang teman-teman tuh kayaknya masih bingung gitu kan ya. Gitu. Karena misal nih teman-teman, kalau teman-teman itu daftar di kampus yang mengharuskan itu daftarnya berbarengan, atau ya daftarnya itu harus di website kampusnya dulu, lalu teman-teman daftar di KIP-nya, maka teman-teman yang malah melakukan sebaliknya, misal teman-teman malah daftar terlebih dahulu di website KIP kuliah, maka teman-teman tidak akan melakukan apa-apa gitu, paham nggak sih? Kayak misal teman-teman udah daftar di akun KIP kuliah ya, tapi kan secara alur nih yang diinginkan kampus itu adalah teman-teman daftar dulu di websitenya. Nah, kalau teman-teman hanya daftar di website KIP kuliah dan tidak mendaftar di website kampusnya, maka teman-teman ya sama saja seperti tidak mendaftar begitu teman-teman. Nah, itu adalah kesalahpahaman yang sering terjadi ya, baik di pertanyaan di komentar, di konsultasi ataupun di Facebook. Nah, lalu kita masuk ke nomor kedua nih, kesalahpahaman nomor kedua. Apa itu? Yang kedua adalah tentang KIP dan PIP ya. Ini adalah kartu Indonesia Pintar atau program Indonesia Pintar yang SD, SMP, dan SMA. Entah kenapa teman-teman itu masih banyak banget yang tidak bisa membedakan gitu ya, PIP, KIP, dan KIPK ya. Teman-teman ya, begini, ketiga hal ini itu berbeda jauh teman-teman ya. Secara fungsi dia sama, tapi tujuan dan maksudnya itu berbeda teman-teman. Kalau kartu Indonesia Pintar itu sama kayak misal nih kartu Indonesia Sehat nih. Misal teman-teman yang punya penyakit apalah gitu ya, teman-teman daftar BPJS dan dapat kartu. Lalu teman-teman mendapatkan pengobatan gratis dari sana. Nah, kalau PIP ya, kalau diibaratkan itu teman-teman itu pada masa itu ya, pada misal teman-teman kelas 12 nih, teman-teman membutuhkan bantuan, maka akan muncullah program Indonesia Pintar yang itu setahun sekali atau sesekali teman-teman ya. Nah, kalau KIP kuliah ini tuh ya dikhususkan untuk kuliah. Nah, kalau teman-teman tanya apakah ada hubungan antara KIP, PIP, dan KIP kuliah, jawabannya adalah tidak terlalu ada hubungannya teman-teman ya. Maksudnya apa? Kalau teman-teman mau daftar KIP kuliah ya langsung daftar di sini, daftar di website kampus, daftar di akun KIP kuliah, udah teman-teman daftar. Jadi jangan ada pertanyaan, "Kak, saya tidak punya KIP, Kak, saya tidak punya PIP, Kak, saya SMA tidak terdaftar PIP." Ya nggak ada hubungannya teman-teman. Kalau teman-teman mau daftar KIP kuliah, mau dapat ya tinggal teman-teman cari mau daftar di mana nih. Teman-teman mau daftar di UPI, teman-teman cari deh mana ujian mandirinya. Sini misal teman-teman daftar di sini, masukkan data-data teman-teman semua, lalu teman-teman semua daftar di akun KIP kuliah, dan setelah itu teman-teman ya udah, teman-teman berarti kan sedang mendaftar, tinggal menunggu verifikasi dari kampusnya. Jadi ya begitu teman-teman. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungan yang kuat antara KIP, PIP, dan KIPK, itu tidak. Nah, di beberapa kampus ya, kalau kartu Indonesia Pintar sejak SD, SMP, SMA, dan juga PIP ini hanya sebagai dokumen pendukung aja kalau teman-teman itu memang orang yang atau masyarakat yang kurang mampu begitu teman-teman. Nah, itu adalah untuk kesalahpahaman calon pendaftar KIP kuliah pada poin nomor 2. Lalu kita masuk ke kesalahpahaman calon pendaftar KIP kuliah ke nomor 3. Nah, ini juga sama. Banyak banget teman-teman yang sepertinya itu kurang begitu mengerti tentang KIP kuliah Kemenag ya. Kita coba ketik deh ya, KIP kuliah Kemenag ya, teman-teman. Kita coba ketik di sini ya. Nih. Nah, teman-teman ya. Jadi, KIP kuliah Kemendikbud yang ini ya, dengan KIP kuliah yang Kemenag itu berbeda, teman-teman ya. Instansinya aja tuh udah beda, yang satu Kemendikbud, yang satu Kemenag. Nah, kalau teman-teman pengen daftar KIP kuliah misal nih ke Universitas Pendidikan Indonesia, maka teman-teman daftarlah KIP kuliah yang Kemendikbud nih, yang ini. Nah, kalau teman-teman pengen daftar KIP kuliah, misal teman-teman pengen ke UIN, ya daftarnya di sini, teman-teman. Nah,
Nah, kalau teman-teman pengen ke Universitas Islam Negeri, misal, teman-teman malah daftar di sini ya nggak bisa, teman-teman begitu. Karena beda instansinya, teman-teman. Itu. Nah, kalau teman-teman mendaftar KIP kuliah untuk UIN di sini ya, ketika di bagian pendaftaran ya, teman-teman di bagian pendaftaran di sini ya, teman-teman tidak akan menemukan kok mana ya UIN nggak ada. Ya memang nggak ada, karena kan Kemendikbud ini untuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, bukan untuk UIN. Nah, kalau untuk UIN itu Kemenak, begitu teman-teman ya. Itu untuk kesalahpahaman nomor 3 gitu. Yang keempat nih, yaitu tentang kesalahpahaman calon pendaftar KIPKA tentang mahasiswa ongoing. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang sering banget diajukan ya teman-teman, yaitu Kak, saya mau daftar KIP kuliah nih, saya sudah diterima di kampusnya, lalu kemudian aku bertanya teman-teman, apakah kamu sudah mendaftar KIP kuliah waktu SNBP atau SNBT? Jawabannya dia bilang, belum Kak, ini saya baru mendaftar. Loh, nggak begitu konsepnya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mendaftar KIP kuliah, ya daftarnya berbarengan. Misal nih, ya ini masih berhubungan dengan alur yang tadi ya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau mendaftar KIP kuliah, ya itu tuh alurnya tuh harus diperhatikan dulu nih. Kalau teman-teman mau mendaftar SNBT atau SNBP, maka ketika teman-teman mau mendaftar SNBP itu, sekalian mendaftar KIP kuliah. Jadi bareng. Bukan teman-teman malah daftar SNBP, ya lolos nih. Lalu setelah itu baru daftar KIP kuliah. Enggak gitu konsepnya teman-teman ya, enggak gitu. Nah, lalu ada juga yang teman-teman yang bertanya, Kak, saya sudah semester 2, 3, 4. Saya mau mendaftar KIP kuliah, apakah bisa? Kalau teman-teman baca di panduan ya, kayak di bagian syarat nih ya, bisa teman-teman cek sendiri di sini. Ya, tinggal teman-teman cek aja lah ya, karena di sini kalau tidak salah itu ada syaratnya ya teman-teman ya. Kalau di dalam syarat di sini ya, yang bisa mendaftar KIP kuliah itu ya mahasiswa baru. Kak, saya masih mahasiswa baru nih Kak, baru keterima. Maksudnya mahasiswa baru itu adalah teman-teman, bukan mahasiswa baru mungkin ya teman-teman, yang lebih tepat itu adalah calon mahasiswa baru. Misal teman-teman baru mau mendaftar SNBP, baru mau mendaftar ke kampus A, masih baru mau mendaftar. Nah, itulah yang dimaksud syarat pendaftaran KIP kuliah. Jadi kalau teman-teman mau mendaftar KIP kuliah ya teman-teman harus daftarnya berbarengan gitu. Misal teman-teman kayak tadi nih jalur mandiri ya daftarnya berbarengan. Nah, kalau perihal masalah Kak, jika begitu kalau anak-anak semester 3 apakah bisa daftar? Jawabannya ya tergantung kampusnya, karena itu sudah masuk ke dalam ranah kebijakan kampus. Kalau kampusnya mengizinkan ya berarti teman-teman bisa. Kalau kampusnya tidak, ya berarti tidak. Nah, namun mayoritas itu kampus tidak membuka pendaftaran untuk mahasiswa ongoing. Itu mayoritas ya, teman-teman, benar-benar mayoritas gitu. Lanjut teman-teman, kita masuk ke dalam kesalahpahaman calon pendaftar KIP kuliah. Nah, di sini sebetulnya agak susah untuk menjelaskan karena memang aku sendiri memang sepertinya memang perlu video khusus, tapi terkait jenis KIP kuliah ya teman-teman, ini sebetulnya tidak hanya satu teman-teman ya. Maksudnya apa Kak? Jadi diibaratkan begini teman-teman ya, kan ini KIP kuliah nih ya. Kan KIP kuliah itu kan ini nih, kartu Indonesia Pintar KIP kuliah. Nah, pada beberapa kasus KIP kuliah ini tuh kayak semacam dipecah lagi teman-teman ya. Dipecah lagi. Misal nih ya, ada lembaga namanya itu himpunan apalah ya, himpunan apa. Nah, dia itu semacam membuka pendaftaran KIP kuliah ya. Nah, lalu membuka pendaftaran. Setelah membuka pendaftaran, maka mahasiswa yang daftar tinggal daftar. Jadi, teman-teman, pada jenis KIP kuliah itu sebetulnya ada banyak secara nggak langsung ya. Masih sama sebetulnya, tapi jenisnya itu ada banyak. Misal nih ada beasiswa aspirasi, kalau teman-teman yang sering mendengar ya. Nah, aspirasi juga sebetulnya masih KIP kuliah juga. Namun hanya karena alurnya itu berbeda ya, tujuannya itu juga berbeda, maka kayak namanya itu kayak semacam dirubah jadi beasiswa aspirasi, padahal sebetulnya secara makna itu masih KIP kuliah juga ya gitu. Nah, terkait hal ini mungkin nanti akan aku coba bahas tersendiri karena kebetulan ada temanku yang mendapatkan beasiswa aspirasi, dan aku sekaget-kagetnya ketika melihat kartu ATM-nya itu adalah kartu ATM KIP kuliah yang sama denganku teman-teman. Nah, itu jadi kan berarti
dia temanku ini yang mendapatkan beasiswa aspirasi berarti sama dong secara sistem dengan KIP kuliah. Toh kartu ATM-nya aja sama begitu. Nah, teman-teman, berikut adalah kesalahpahaman calon pendaftar KIP kuliah. Ya, mulai dari alur, teman-teman masih bingung, "Kak, saya udah keterima. Lalu gimana caranya daftar?" Ya gitu ya. Terus ada KIP, PIP, "Kak, saya tidak punya KIP, PIP. Lalu gimana? Kak, saya mau ke UIN. Di sini kok nggak ada ya?" gitu ya. Terus ada lagi yang keempat, "Kak, saya mahasiswa semester 3. Gimana caranya daftar?" Nah, lalu teman-teman dibingungkan dengan aspirasi, KIP kuliah, DPR, dan lain-lain. Nah, masuk ke saran teman-teman. Teman-teman kan mau mendaftar beasiswa nih ya, yang dimana teman-teman kan yang mendaftar KIP kuliah kan tentu adalah orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi. Ayo teman-teman, rajin-rajinlah cari informasi, jangan malas teman-teman ya. Di YouTube sendiri kan banyak nih teman-teman. Teman-teman juga salah satunya bisa cek di YouTube aku sendiri ya, di Keep Tips. Ini banyak banget informasi yang bermanfaat. Atau teman-teman bisa cek di YouTube-nya yang lain ya, yang membahas KIP, misal ada di Bidik Misikom atau yang lain lah, teman-teman bebas ya. Yang penting teman-teman itu tetap rajin nyari informasi gitu ya. Karena aku sendiri berani menjamin sekitar mungkin 10-20% teman-teman yang mungkin sudah berkuliah dan tidak mendaftar KIP adalah mereka-mereka yang jarang banget cari informasi gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri dirasa, Kak, saya terkadang susah mencari informasi, tenang teman-teman ya. Teman-teman boleh banget untuk konsultasi denganku langsung via WA. Teman-teman ya, langsung seperti kawan-kawan kita ini di WA ya, yang langsung menjapri aku karena kebingungannya. Teman-teman bisa banget langsung japri aku dengan klik link di deskripsi di bawah. Atau kalau teman-teman masih tidak ingin konsultasi karena mungkin barangkali pengen bertanya ke yang lain, boleh banget teman-teman tinggal gabung grup diskusi KIP kuliah dan silakan teman-teman tanyakan kebingungan teman-teman semua. Misal di sini ada sekitar 593 orang. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang minat tinggal klik link di deskripsi di bawah ya, teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.